berorientasi pelayanan dengan menerapkan kode etik, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Contohnya pada Dinas Pertanian, yaitu melayani petani dengan ramah dan sopan saat memberikan informasi. Merupakan perwujudan perilaku dari melayani masyarakat sesuai tupoksi, menyediakan informasi yang aktual dan akurat, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Berikut adalah contoh penerapan akuntabilitas di instansi. Kerja instansi pemerintah adalah tindak lanjut perjanjian kinerja sebagai perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan sesuai dengan komitmen yang terdapat di perjanjian kinerja. Nilai berakhlak yang harus dimiliki ASN salah satunya adalah kompeten. Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2021 disebutkan bahwa panduan perilaku atau kode etik kompeten ada 3, yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Pada instansi kami, yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD, telah menerapkan kode etik tersebut dalam bentuk perwujudan perilaku seperti meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus dengan cara mengikuti BIMTEK atau pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan sesuai bidang masing-masing. Selain itu, di instansi kami juga sering melakukan kegiatan bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan. Serta kami selalu berusaha untuk bisa belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias. Harmonis adalah sikap saling peduli, menghargai, dan bertoleransi dengan segala perbedaan. Artinya, seorang ASN harus mampu menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif, saling menghormati, menghargai latar belakang, dan peduli terhadap orang lain, baik dengan sesama ASN maupun masyarakat. Dalam hal ini, penerapan ASN berakhlak dengan orientasi harmonis, saya mengambil kegiatan pembersihan aliran sungai yang dikerjakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bekerja sama dengan masyarakat setempat. Melalui kegiatan ini, ASN Dinas PUPR berbaur dan bekerja sama bersama masyarakat, saling menghormati, mendengarkan, serta membangun komunikasi yang baik. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wujud sinergi antara pemerintah dan warga, tetapi juga cerminan nyata dari penerapan nilai-nilai ASN berakhlak, khususnya orientasi harmonis. Loyal. Bagi seorang PNS, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada NKRI. Panduan perilakunya yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Dan yang terakhir, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Adapun contoh perilaku loyal yang diterapkan di Dinas PMD adalah pegawai di bidang pemberdayaan pemerintahan desa mendampingi proses tes seleksi perangkat desa Tebu Darat Hulu pada Selasa 8 Juli 2025 bertempat di Kecamatan Lebuan Amas Selatan. Proses seleksi bermulai pada pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore, walau jam kerjanya sebenarnya hanya sampai pukul setengah 5 sore. Namun Dinas PMD tetap mengikuti proses seleksi tersebut hingga selesai. Hal ini merupakan salah satu sikap loyalitas karena ASN tersebut memberikan dedikasi terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya.
Selanjutnya adaptif. Sebagai ASN, adaptif berarti ASN harus terus belajar, mengembangkan diri, dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Kode etik pada nilai adaptif terbagi 3, yaitu ASN mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, terus berinovasi, dan bertindak proaktif. Hal ini mencakup kemampuan untuk menghadapi tantangan baru, memanfaatkan teknologi, serta proaktif dalam mencari solusi atas permasalahan yang muncul. Berikut adalah beberapa contoh penerapan kode etik adaptif bagi analis SDM. Yang pertama, terus belajar dan mengembangkan diri. Seorang analis SDM harus selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan terkait regulasi ketenaga kerjaan, tren pengembangan SDM, dan teknologi terkini. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan, seminar, membaca jurnal, atau mengikuti kursus online. Yang kedua, menerapkan teknologi informasi, memanfaatkan sistem informasi manajemen SDM, platform rekrutmen online, dan alat analisis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan SDM. Kemudian yang terakhir, berpikir kreatif dan inovatif. Dalam menghadapi tantangan yang kompleks, analis SDM harus mampu berpikir kreatif dan mencari solusi inovatif untuk permasalahan yang ada. Misalnya dalam pengembangan program pelatihan yang efektif atau dalam penyelesaian kompleks antar karyawan. Selanjutnya, nilai berakhlak yang harus dimiliki oleh ASN adalah kolaboratif. Contoh penerapan di instansi Bapelitbangda yaitu yang pertama mengadakan forum OPD lintas sektor untuk menyusun program integratif. Kemudian ada berkoordinasi dengan BPS, BPKAD, dan instansi vertikal untuk sinkronisasi data pembangunan. Kemudian ada mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam forum Musrenbang. Adapun contoh kegiatan yang dilaksanakan yaitu Musrenbang dan Desrenstra. Musrenbang adalah forum untuk menyepakati rancangan RPJMD bersama pemangku kepentingan yang mencerminkan ASN kolaboratif karena ASN berperan sebagai fasilitator yang menjembatani aspirasi masyarakat dan perencanaan teknokratis. Dan kemudian adalah Desrenstra yang mana adalah forum diskusi antara OPD, tim perencana, dan evaluator untuk menyelaraskan draft Renstra OPD dengan RPJMD dan indikator kinerja daerah. Kegiatan ini mencerminkan nilai ASN kolaboratif karena menuntut koordinasi aktif, keterbukaan, dan kerjasama lintas perangkat daerah demi tercapainya perencanaan yang terintegrasi dan efektif.